Oke, sekarang gue lagi sama Bintang Emon. Ini langsung aja, dia adalah salah satu orang yang paling banyak di request untuk diajak ngobrol-ngobrol. Cuman sekarang berhubung lagi pandemi, kita pakai face shield. Bintang, Face shield. lo masih aman? Aman, gue berasa tukang las dong. lo apa kabar? Lo apa kabar? Sehat. Gila, dia tau gak? Selama corona, muka yang paling sering kita lihat di grup WA keluarga, muka manusia ini. Apa yang lo lakukan, Bin? Ya biasa, hanya melanjutkan konten-konten yang kemarin udah jalan. Kebetulan waktu itu temanya lagi corona, Bang. Tau gak sih, ini kan pandemi corona ini kan merugikan seluruh umat manusia ya. Ada Betul. ratusan ribu orang yang meninggal, banyak yang terdampak, ada jutaan yang terdampak corona. Pekerjaan hilang. Ada satu orang yang mendapat keuntungan dari itu semua. Ada satu orang ketika orang lain sedang bersedih, ketika orang lain sedang sedang merana, pemasukan jadi susah, harus dirumahkan, Bang, pendapatannya hilang. Ya agak ditahan, Bang. Sebenarnya kayaknya opini ini nggak pernah ada nih di sosmed nih. Tapi itu yang terjadi kan? Iya, takutnya dengan lu ngomong gini banyak tapi percikan. Bener juga ya. Lo orang yang paling diuntungkan dengan adanya corona, iya kan? Jujur. Gua kalau paling ya nggak tahu, cuma gua Oke, gini, gampang. Iya, Cara gampang. Followers lo berapa sebelum corona? Coba, followers lo berapa? 500.000. 500.000. Ya. Sekarang setelah corona 2 bulan, followers lo berapa? 2 juta. 2 juta. Berarti naik berapa? 1,5 juta. 1,5 juta. Ya, WMR Jogja lah. Lo diuntungkan nggak? Iya. Lo seneng nggak berarti ada corona? Ya enggak gitu dong arah pertanyaannya. Bener nggak? Ini gue cuma pengen nanya lo doang. Kalau gue udah curiga Arif Muhammad. Dia pertanyaannya selalu ngejebak, memposisikan lawan bicaranya dalam masalah. Gini, kalau gue jujur aja ya, gue termasuk orang yang terdampak corona lah. Gue jadi nggak bisa ngapa-ngapain, usaha gue yang di mall-mall tutup gara-gara ada corona kan. Iya. Karyawan gue juga semuanya kena imbasnya lah gara-gara corona. Gue sedih dengan adanya corona. Pertanyaannya adalah, lo sedih atau senang dengan adanya corona? Gue sedih lah. Kenapa lo sedih? Ya gila, gara-gara corona kehidupan kita tuh semuanya terganggu, Bang. Kehidupan lo nggak terganggu. Job lo banyak banget sekarang, semua pos lo iklan semua. Itu duit pada kemana, Bin? Nggak, ya Allah, Bang. Apa gunanya punya uang kalau tidak bisa dihabiskan, Bang? Oke, pertanyaan gue sekarang. Kalau misalnya disuruh pilih, lo milih tetap kayak sekarang atau corona nggak kejadian? Lo jangan pegang virus. Gue benci pertanyaan begini nih. Coba, kalau disuruh pilih sekarang, lo pilih ini misalnya waktu bisa diputar balik. Gila, nih. Arif Muhammad. Soalnya dia kan terkenal kan gara-gara konten coronanya yang DPO yang bahas corona, obat batuk yang bukan job desk-nya itu ya. Itu kalau disuruh pilih, kita bisa muter waktu nih, ada tombolnya tuh remote, plug. Lo milih corona tidak ada di dunia ini atau tetap kayak sekarang aja udah, biarin aja ada corona, karir gue naik. Gue tuh dulu mandang lu panutan loh, Bang. Wah, ini dia nih, apa, cita-cita gue jadi orang bijak kayak dia nih. Ih, bisnisnya macam begini ternyata. Posisikan orang. Gue kalau ada tombol waktu, kayaknya enggak deh. Nggak usah ada corona. Nggak usah ada corona? Yakin lo? Yakin, karena pertumbuhan digital gua sebelum ada corona pun ya jalan tapi seperti yang gua harapkan. sekarang. Iya, ini sesuatu yang nggak ada di rencana lah kan. Tapi denger-denger lo sekarang kaya raya, Bin. Enggak gitu. Gua kalau ngomong sama yang mungkin di bawah gua bisa aku bilang kaya raya. Cuma kan sekarang saya berhadapan Oke, gini dengan kan, satu-satunya orang yang kalau ria tuh halal gitu. gue kan memantau ya, gue lihat Instagram lo gila. Bintang Emon sekarang semua feed-nya itu iklan. Itu komik lain, stand up comedian lain sirik nggak sih sama lo? Lo dikucilkan nggak sih sama mereka? Wah, gue kelar ngobrol musuh gue nambah berapa ini. Enak banget lu mah nanya-nanya doang kan. Dibilang sirik mah enggak, perasaan gue enggak, teman-teman gue ya tetap gitu-gitu aja. Ya hati orang kan siapa yang tahu. Nah, itu dia, gue nggak tahu hati orang, cuma kayaknya mah fine-fine aja lah, teman-teman gue baik-baik semua. Di depan lo. Ya gue nggak tahu di belakang gimana. Nih ya, soalnya kan gue positive thinking aja, baik semua. Kita kan semua tahu ya, gara-gara pandemi corona ini kan orang kerjaan jadi susah ya. Iya. Penyanyi, musisi jadi susah. Aduh. Artis juga jadi susah, mau syuting segala macem. Anak band pokoknya semuanya susah. Komik juga jadi susah. Biasanya stand up ke acara-acara, sekarang acara jadi nggak ada. Iya. Ada satu manusia nih yang tetap nyayur nih, yang duitnya makin banyak gara-gara corona. Dan panggungnya ini cuman buat dia sendirian. Teman-teman komik lain coba ikutan bikin, tapi nggak sepecah dia. Menurut lo kenapa, Bin? Dan gimana itu, Bin?
Ketimbang HP lu kapan lo? Jawab ini dulu, ntar kita ngobrol. Ini belum pertanyaan loh. Ini masih basa-basi baru ketemu loh. Ini belum pertanyaan yang sebenarnya loh. Gila. Coba. Gue tuh sebelum ke kantor lu ya, gue nontonin dulu nih. Inian lu konten Alphard. Oh santai pertanyaannya. Ih baik banget ngarahin. Wah udah aman lah. Makanya tadi sebelum ditanya do and done siapa? Hah? Buat apa orang dia sebaik itu kok? Tidak mungkin posisikan narasumbernya dalam masalah gitu. Soalnya tadi sebelum mulai gue udah nanya sama Bintang, ada do and don'ts-nya nggak? Kalau misalnya ada yang tidak boleh ditanyakan, gue bakal ngikutin. Gue nggak nanya, terus dia bilang, nggak apa-apa bang, tanyain aja semuanya. Ya gue nggak salah dong. Silakan dijawab. Pertanyaan gue tadi. Pertanyaannya adalah, kira-kira temen lo itu gimana? Maksudnya lo nggak kasihan semua spotlight di Indonesia lucunya kalau semua teman-teman lo nggak kebagian? Dibilang kasihan? Ya kasihan bang, cuma apa yang bisa gue lakukan? Enggak. Ini disensor ya, anggap aja gue ngomong kasar tadi, nggak apa-apa tuh gue. Tit gitu. Berarti lo kasihan lihat komik lain? Iya, karena gue beberapa dengar ceritanya, ada beberapa komik yang income-nya tuh ini banget, terganggu banget dengan adanya corona ini karena biasanya hanya main di off air gitu. Ya, bentar lagi gelap kita, lagi burung kita Bin. Oke. Iya, seperti itu. Kembali cerah seperti karir Bintang. Bisa-bisanya lu. Itu tadi kita lagi masuk ke karir komika lain. Sekarang kita udah di karir Bintang lagi. Terus Bin? Iya, gue kasihan, gue berusaha empati. Ada yang minta tolong ya udah gue bantu sebisa gue gitu. Kontribusi lo apa membantu komika lain yang sedang kesulitan job sekarang? Males sih gue di Corbuzier sengaja gue jawab, gue puter-puterin tuh biar gue mau nyari aman aja gue hidup gue tuh. Tanya begini lagi. Tapi nih, gue kasih bantu jawaban. Gue yang bantu jawab deh. Boleh. Lo kan ngebuka pintu sebenarnya dengan lo bikin DPO kan, lo memberi satu alternatif untuk menghibur orang secara digital. Harusnya contoh gitu. Iya dong, harusnya lo bangga dong karena ketika job lagi susah buat datang stand up komedian, lo ngebuka satu pintu baru buat ngelucu, ya dong. Iya, cuma balik lagi tuh tadi ke pertanyaan lu yang sebenarnya agak menjurus. Semua spotlight jadi arahnya ke gua gitu. Lo seneng? Seneng lah, masa nggak seneng? Ya gue seneng ada spotlight. Cuma kalau dibilang semuanya harus untuk gue, ya enggak lah, jangan lah. Tapi kan kayaknya gara-gara si Bintang bikin DPO, gue ngikutin banget sih. DPO lo beneran lucu sih. Ada beberapa yang kurang tapi overall itu lucu banget semuanya. Kan jadi banyak yang ngikutin Bin. Yang lain kan banyak ngikutin tuh. Pendapat lo gimana dengan lo diikutin bikin kayak gitu? Karena yang gue tahu ya, lo boleh koreksi. Gue sih taunya yang bikin format kayak gitu lo duluan, yang gue tahu. Lo? Ya, terhadap inian lain ya. Sebenarnya untuk awal juga gue bukan awal banget lah. Mungkin ada yang lain-lain yang formatnya kita sepakat di sini formatnya berbicara depan kamera ya. Iya. Sendiri monolog depan kamera ya. Sebelum gue banyak lah, cuma mungkin kalau untuk yang komik ya yang pertama gue. Oke. Ya udah gue. Nah, tapi kan lo kan diikutin tuh, banyak yang ngikutin tuh. Viko, siapa lagi yang ngikutin, siapa sih? Enggak, jangan bilang ngikutin dong, bikin. Enggak, maksudnya ngikutin dalam hal yang positif. Maksudnya ikut bikin konten kayak gitu. Viko, Ardit, siapa begitu Bang Viko, Bang Ardit ya. Oke. Nah, perasaan lo diikutin sama mereka gimana? Gue biar cerita di sini aja. Boleh cerita aja di sini. Gue sebenarnya sebel, Bang. Oke. Sebel. Karena gue ngalamin proses mencari format itunya tuh. Gue bikin konten ini nggak jarang gue tuh dapat komentar. Ya. Bentar, kita masuk ke karir komika lain. Jangan. Diam kamu ya. Aduh banget. Oke, bentar. Oke, kita kembali ke karirnya Bintang. Cerah. Oke. Lu kalau berulang kali ngomong gini terus ada satu gue keceplosan ikut, udah. Kehidupan sosial gue di komik 3 tahun rusak nih. Oke, lanjut. Lo sempat sebel diikutin? Sempat sebel karena gue ngalamin proses nyari format itunya. Yeah. Banyak juga komentar yang gue terima yang, dah lu udah nggak laku stand up. Apa kok bikin konten-konten begini apaan sih? Gitu. Sampai akhirnya gue nemu kayak gue berasa capek nyari formula, terus udah jalan berapa lama ada yang ikut. Gue sih pribadi sebel. Tapi gue nggak bisa. Gue tahu itu merupakan hal yang biasa di industri apapun, nggak bisa gue salahkan juga gitu. Gue udah bersiap diri Bang dari DPO awal-awal tuh kayak nanti pasti akan ada masanya. Ada yang ngikutin, banyak yang ngikutin gitu. lah.
Tapi gue nggak nyangka secepat itu gitu. Pas sudah ada, oh ya udahlah. Gue ambil positifnya, memacu gue untuk lebih kreatif lagi. Lebih kreatif dari lagi. konten ya. Tapi dari hubungan personal lo sama Viko gitu-gitu yang lain baik sih, karena kayak Viko kan yang setahu gue setelah gue yang pertama Iya. formatnya kayak gitu, Viko tuh izin dulu. Dan gue di situ merasa kayak oh ya udahlah, seenggaknya gue kayak dihargai gitu. Oh silakan bang, ayo bikin gitu. Oke. Mungkin kalau Viko nggak izin, gue agak lebih double lagi mungkin keselnya. Sebenarnya ya. Jadi respect bang Viko. Nah, Bin, tapi kan gue kan nontonin stand up lo juga kan, yang lama-lama gitu kan. Yang di Indosiar. Iya, yang di mana-mana lah, yang di YouTube gue nontonin. Kalau menurut gue ya, kalau menurut gue ya, jujur ya, ini pendapat gue pribadi, selera gue ya. Lo lebih lucu di DPO daripada lo stand up di depan orang. Kalau lo sendiri, menurut lo lebih lucu di mana dan lo lebih nyaman di mana, Bin? Gue sih kalau dibilang lebih nyaman, jelas sih gue lebih nyaman di stand up off air. Ketemu orang, energinya ya. Feel berhasil bikin tawanya tuh dapat banget. Kalau di situ tuh benar-benar kosong. Walaupun tetap dapat apresiasi dari orang-orang lewat komen dan atensi lainnya, cuma kayak beda aja feel-nya. Gue berangkat juga gue lahir dari stand up comedy gitu. Cuma untuk beberapa tahun belakangan ini, gue kayak baru nemuin pola stand up gue yang bener gimana gitu. Dan rata-rata materinya itu memang bukan untuk di YouTube. Jadi yang diupload di YouTube adalah yang buat gue tuh hitungan buat komik-komik tuh materi buangan. Materi yang oh ya udahlah, nggak terlalu. Yang penting aman di TV gitu. Karena kalau materi off air sekali dibawain di TV ya udah angus, nggak bisa dibawa di off air mana-mana. Nah, beberapa tahun belakangan gue lagi pede sama stand up gue juga. Jadi dengan DPO ada juga. Kalau disuruh milih salah satu, gue tetap stand up. Tetap stand up ya? Tetap stand up. Tapi yang paling berasa perubahannya apa? Diplomatis banget gitu. Dia diplomatis banget ya, cari aman banget. Perubahan yang paling lo rasakan, Bin? Tentu saja finansial dong. Finansial. Tidak ada lagi milih menu di ojol lihat harga. Sorry, nggak ada. Karena kan berasa banget kayaknya job lo jauh lebih kencang setelah lo bikin DPO kan, ketimbang sebelumnya kan? Iya, karena sebelumnya gue di kalau batuk-batuk sih. kan gue udah bilang. Oh iya, oke. Batuk-batuk. Makanya gue diambil sebagai iklan obat batuk. Enggak gitu sih konsep obat batuk. Tapi udah. Job sebelum DPO naik nih, gue banyakan di off air. Sedangkan di off air pun gue milih-milih banget gue tuh. Idealis. Sinetron gue nggak mau. Film ini tuh gue juga ngelihat sinopsisnya dulu. Stand up di mana gue lihat dulu. Jadi begitulah bang, idealis anak muda. Keren nggak apa-apa yang nggak punya duit nggak apa-apa, yang penting keren gitu. Iya. Tapi sekarang lo dapat duitnya, dapat kerennya double dong. Ya bisa dibilang gitulah. Bang, jangan bikin dengki orang apa bang? Udah. Bukan, justru kan kita pengen ngeliatin orang dari apa namanya, dari masalah bisa timbul hal positif juga, ya kan? Iya. Coba lanjutin. Bagus terus apa lagi perubahan? Netralinnya tuh, seneng banget gitu. Dengan image lo yang sekarang ya. Nanti nih anggaplah ini corona udah beres nih. Lo kan pasti balik lagi dong ke off air, bikin lagi dong. Iya. Tapi kayaknya saya sudah malas di off air. Kenapa? Udah nggak terbiasa ya? Effortnya tuh satu, gue tuh syuting ya. Walaupun beberapa kali terlibat di project, gue tuh sebenarnya nggak terlalu suka syuting gue bang. Capek nunggunya, terus juga hitungannya gue berasa kerja banget, berasa ngitungin, oh gue datang jam sekian, gue pulang jam sekian. Beda sama stand up. Gue kalau stand up nulis tuh bisa nggak kenal waktu. Nanti balik setelah ini normal, kayaknya off air juga semakin terbatas deh kalau bisa hidup dari digital. Serius ya digital aja lah. Jadi lo nggak mau stand up off air lagi? Paling yang hitungannya bukan untuk nyari uang. Bentar deh, tadi kan si Kampret bilang dia lebih suka stand up off air ya daripada bikin DPO ya. Ini anak maksudnya apa sih? Lo pilih salah satu gitu bolak-balik. Kan gue bilang, gue stand up tapi bukan untuk nyari uang. Terus nyari apaan? Menghibur orang? Enggak, memang passion gue. Gila ya, orang kalau udah kaya ngomongnya tuh enak banget ya. Gue gak perlu uang gitu. Gaya banget sih lebih. Aduh. Gue suka nih, gue suka ketemu OKB kayak gini nih. Tidak, aduh ya Allah, sakit bener. Bin, uang lo, kan lo... halo orang-orang yang wishlist Tokopedia-nya nggak dibeli-beli. Halo. Aduh, mulai nggak ada akhlak kan nih OKB kan. Itu duit semuanya lo pakai buat apa, Bin? Duit
Oh, gue beli gadget buat serius di digital. Wah, gawat, ini beli kamera mahal ini denger. Beli kamera ya lumayan lah. Oke, terus Lumayan kaget lah. Terus laptop gaming. laptop gaming. Walaupun gue nggak pernah gaming bang. Nggak pernah, cuma Lo main biar ludo beli laptop mahal buat apaan sih? biar kalau nongkrong di coffee shop gebraknya kenceng gitu. Oke. Kelihatan gitu. Oke, udah beda level ya sekarang ya. Aset gimana? Aset lo udah mulai mikirin beli apa gitu? Mikirin sih udah ada. Cuma ada beberapa hal yang sifatnya primer lah. Masih mau foya-foya dulu lah ya. Betul. Untuk apa kerja keras bertahun-tahun kalau tidak foya-foya kan? Yang kayak gini nih yang susah tajirnya. Tolong bang. Astagfirullah. Itu kan berarti kan sekarang selama corona ini dengan konten DPO lo itu, lo kan ada di semua grup WhatsApp keluarga orang-orang kan? Grup keluarga gue juga ada bang. Mereka Ada yang apa ngirim. masuk? Si ini apa om gua ngirim set. Ih, ini bagus juga ya. Lah itu saya om. Jangan dibilang bagus juga. Ya, itu saya. Image lo gimana sekarang menurut lo di mata netizen, image lo sekarang kayak gimana? Gua nggak tahu sih bang, kayak berasa dibikin polisi moral gitu deh. Maksudnya polisi moral gimana maksudnya? Banyak yang laporan hal-hal ini ke gua gitu. Bang ini kayaknya perlu komentarin bang. Gua kalau ngomentarin dong oke, cuma kalau buat jadi patokan gua sebagai sesuatu yang benar dan baik, enggak juga boy. Enggak boy, serius deh. Jangan udah. Kita semua tuh berpanutan pada Nabi Muhammad SAW aja ya. Jangan pada manusia, bahaya. Padahal kemarin pas gue baca berita kan kayak banyak yang nyaranin lo jadi juru bicara istana yang gitu-gitu kan. Lo gimana kemarin nanggepin nih? Bangga nggak? Lo bangga nggak? Bangga sih bangga, cuma dari tawaran pertama udah gue tolak. Karena gue tahu kapasitas diri. Enggak ada. Karena itu DPO bikin kontennya juga berhari-hari. Gue nggak tahu lo bikin berapa lama biasanya. 3 hari 4 hari biasanya buat 1 menit. Itu draftnya berapa tuh? Sekali lo nge-record DPO salahnya berapa kali tuh? Wah, rata-rata di atas 20 menit. 20 kali, iya. Berarti sampai puluhan kali tag baru jadi satu. Baru jadi satu. Kadang tuh gue di tengah-tengah lupa, kadang gue lancar terus tiba-tiba di depan ada anak kecil yang berantem. Woi, bego lu, bego. Hah. Nggak bisa omelin juga, ya udah lah gue ulangin lagi. Tapi ya kalau misalnya yang biasanya terjadi ya Bin ya, ketika lo udah pecah nih, lo udah pecah banget, ekspektasi orang kan makin tinggi ya. Lo ngerasa berat nggak sih sekarang jadinya karena semakin banyak yang perhatiin, lo jadi takut garing, takut nggak lucu, ada perasaan kayak gitu nggak Bin? Sangat bang, sangat kayak gue berusaha bertanggung jawab atas atensi baik yang. Karena ekspektasi orang sekarang nih udah segini udah nih, tinggi. kayak dulu Bintang kan dulu nggak ada yang peduli nih, segini nih. begitu juara stand up komedi, lo yang keberapa sih, season berapa sih? 3. Season 3 ekspektasi orang jadi segini Lumayan nih. segitu. Nah, sekarang gara-gara corona DPO sampai keluar segitu atap nih ya lo. ekspektasi orang. Nah, Lo gimana tuh ngejaga maintain ekspektasi orang, Bin? satu ya gue berusaha sekeras mungkin sih, bahkan gue sih nggak sadar gue berusaha sekeras itu ya, cuma kadang orang-orang terdekat gue ngingetin nggak usah segini juga kali Tang. Cuma nggak tahu, gue dari dulu memang ngerasa harus perfeksionis gitu deh bang. Nggak usah segininya itu maksudnya nggak usah segimana? Nggak usah sengoyo itu. Nggak usah seproduktif itu gitu. Terus juga gue mulai paham dengan teori ya udahlah, nggak usah perlu bertahan terus di atas gitu. Yang penting tetap hidup aja. Oh gitu. Jangan wah nggak ada istirahatnya kalau manjak terus tuh. Gitu. Tapi gimana? Enak nggak ngelihat teman-teman di bawah gitu dari atas? Seneng sih, jadi kan lo seneng ngeliat teman-teman lo di bawah dari atas? Bukan gitu maksudnya. Hei dengerin ya, maksudnya gue kayak gue bisa berkontribusi lebih banyak untuk teman-teman gitu. Iya. Indo. Keren banget. Beloknya itu gue suka banget loh. Walaupun sebenarnya hatinya tuh terlihat ada iblis-iblisnya. Astagfirullah. Gue tuh kalau Deddy Corbuzier gue ngerinya sama instansi dan ini lain-lain. Ini kehidupan sosial gue bang. Teman-teman gue semua ini, ya Allah, Arif Muhammad loh ya. Bin, tapi kan fasenya ya, biasanya ya kalau udah kayak gini masuk ke fase kaget kan, terus mulai depresi, nggak kuat menanggung beban. Lo udah mulai stres belum? Udah mulai stres. Serius lo? Serius juga. Apa yang lo rasain apa? Gue berasa sibuk, tiap hari capek, tapi nggak. Padahal nggak jelas ngapain ya? Nggak ngapa-ngapain gitu, kayak ngerjain ini belum selesai, pengen ngerjain ini. Ya rencana gue tuh ke depan semuanya banyak, kerjain ini nggak ada yang jadi. Jawabnya kebanyakan ya?
Enggak gitu juga sih. Enggak, udah jujur aja udah. Maksudnya spill aja udah langsung. Ya jawabnya nambah. Enggak, jawab lo kebanyakan. Enggak kebanyakan tuh kan pribadi orang masing-masing. Enggak, jawabnya Jawab. kebanyakan gue tahu. Aduh Muhammad begini ternyata lu ya. Lo belum siap menerima job sebanyak itu. Mungkin. Bagi-bagi lah sama komika lain. Gue udah oper-oper. Terus kliennya tetap nggak maunya sama lo. Ya nggak tahu juga sih. Gua Dia nggak enak nih ngomongin ini, padahal udah di sini nih. Makanya gua makan ini. Udah di sini. Turun kamu bintang turun. Dia kalau ada yang masuk ke gua, kalau sekiranya nggak cocok, ya gua oper ke yang lain gitu. Dan gua nggak ngontrol itu jadi apa enggak, ini jadi apa enggak ya nggak tahu gua. Tapi lo ngelemparnya ikhlas. Ya ikhlas lah. Ikhlas ya. Berbagi ya. Berbagi di bulan suci Ramadan untuk yang membutuhkan. Dan emang dasarnya gue sayang sama teman-teman stand up comedy Indonesia. Serius. Bang. Gue takut habis video ini dia dimusuhin deh sama Bang Ajis, presiden stand up Indo. Enggak, gue nggak usah ditanya lah gue untuk stand up Indo mah. Oke, gini kan kemarin kan gue ngepost kan foto lo di feed gue kan. Terus di situ di top komen itu banyak banget yang nanyain tentang lo dan Alca. jadi Alca ini adalah salah satu tim gue di kantor. Dan disinyalir mempunyai hubungan spesial sama Bintang. Lo pacaran apa gimana sih sama Alca? Gini aja deh, anggap aja dia cewek yang paling dekat sama gue lah, udah. Gitu. Alca nyokap lo? Enggak. Iya, kedua berarti. Iya cewek di luar keluarga yang paling dekat sama gue lah, paling sering berkomunikasi. Oh, jadi Alca nggak lo anggap keluarga? Enggak lah, dia punya keluarga sendiri bang. Ngapain aku? Oh gitu. Gitu. Tapi kan kawan. Lo kan masih muda nih, Bin. Lo kan masih muda, terkenal dan menuju kaya raya. Ini kan pasti godaan kan banyak banget nih, Bin. Betul. Lo nanti kira-kira kalau lo punya pacar, lo akan publish nggak lo punya pacar? Atau lo pura-pura nggak punya pacar aja gitu biar bisa jadi fuckboy? Enggak, kenapa di antara dua kemungkinannya ketika kemungkinan nggak publish, lo harus menyudutkan gue menjadi seorang fuckboy? Kan enggak juga dong. Oh iya, enggak juga. Oke, pertanyaan gue ganti. Enggak usah belajar dari pengalaman pribadi lu. Iya, oke. Enggak semuanya kayak gitu. Pertanyaannya gue ganti. Ketika nanti lo punya pacar, lo akan publish atau enggak? Enggak. Karena? Gue nggak terlalu suka privasi gue dijampurin sama orang lain. Oke, bagus. Ini soalnya alasan yang paling bagus dan paling benar. Jadi pergerakannya bisa lebih lincah karena nggak ketahuan. Tapi gue emang dari dulu jarang dekat sama cewek bang. Iya. Gue tahu ceritanya. Gue dengar ceritanya lo belum pernah pacaran sama sekali ya. Iya. Lo umur lo berapa sih sekarang? Sekarang 24. 24. Kira-kira lo kebayangnya lo nikah umur berapa? 43, 44 gitu? Wah, enggak. Nggak segitu juga dong. Kira-kira lo kebayangnya masa depan lo gimana, Bin? Aduh, buat bayanginnya gue nggak berani deh. Mungkin mepet mau 30 deh. 29 tahun 11 bulan gitu ya? Ya, gitulah 11 bulan 25 hari. Lo orang Betawi kan ya? Iya. Kira-kira nih lo pengennya nanti bebas gitu calonnya atau Betawi juga biar bisa silat-silatan pas nikah gitu? Enggak perlu gitu kok. Kan ada yang namanya palang pintu. Oke. Kalau kita berdua silat-silatan, palang pintunya ngapain? Dia di air bingung tuh. Oke. Kan? Gue sih bebas, nggak ada kriteria khusus ya. Lu jangan kayak gitu dong bang. Kesannya kayak gue tuh memberikan open ini. Enggak. Maksudnya kan kita pengen tahu nih. Semua orang pengen tahu kriteria wanita idaman Bintang itu seperti apa. Kita perlu tahu. Lo cewek tulen dong? Cewek tulen. Oke. Gue gara-gara nggak pernah deket sama cewek, pernah disangka homo gue bang. Oke. Berapa kali gue disangka homo. Lu homo ya tengah? Kok nggak pernah ngeliatan sama cewek? Males sih gue PDKT-nya tuh. Oh, kan tipikal fuckboy banget nggak pengen PDKT kayak langsung aja gitu ya, kan? Enggak. Bukan berarti nggak PDKT terus langsung. Enggak, ya udah. Ya udah. Coba kita hitung nih kriteria lo. 1, cewek asli lah ya. Cewek asli. 2, kulitnya bersih. Oke. 3, ya, gue kan gelap gini kan. Biar anak gue tuh kayak zebra tuh. Oke. 3, gingsul sih. Gingsul. Wah, kacau. Orang gingsul tuh. Oke. Tapi yang di pinggir ya, kalau di tengah agak ngeri juga gua. agak di pinggir. 4? Cocok. Ya ngobrolnya cocok lah. Itu tadi yang di 4 itu kriterianya semuanya ada di Alca. Alca putih, ada gingsulnya, cewek tulen. Cocok udah 4 ya. Kalau gitu kenapa nggak lo jadian aja sama Alca, Bin?
Gue sekarang lagi fokus karir, Bang. Oh, fokus karir. Karir sama pendidikan tuh kayak buat gue dan keluarga tuh. Berarti Alca tidak lebih penting dari karir lo sekarang? Dia membantu gue dalam karir. Membantu lo dalam karir. Jadi fungsinya untuk membantu aja. Setelah lo mencapai karir yang bagus, ya udah makasih Alca gitu. Ya. Enggak, gue tandain deh dari tadi berapa menit lu tuh menyimpulkan sendiri lu dari tadi lu. Habis lo gantung, statement lo gantung. Bukan gantung, cari aman gitu. Abu-abu gitu. Ya, itu udah lain cerita lah. Nanti lihat, mungkin jawaban gue akan berbeda lagi di titik yang gue mau nanti. Lo berapa bersaudara, Bin? Arif Muhammad ya, anda semua tidak tahu banyak yang di-cut dari tadi. Banyak banget yang di-cut, sumpah banyak banget yang di-cut, dia minta di-cut. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau nonton versi nggak di-cutnya, 15 juta bisa transfer ke sini. Nggak ada perjanjian gitu tadi. Nggak ada ya. Nggak, lu masih kurang duit rumah lu kayak mall lah. Orang aneh bener, rumah kok kepikiran orang bikin rumah kayak mall. Nggak habis pikir gue liat vlog lu yang itu tuh. Kita di sini ngebahasnya bintang Emon bukan Arif Enggak, Muhammad. tapi ini kesempatan gue protes ke lu kok. Aduh ya Allah, gue kepikiran aja enggak lu, dia ngebangun beneran basement. Udah. Setara mitese rumah dia tuh. Udah, kalau gue no comment. Soalnya kita lagi mau ngebahas bintang Emon. Lo jangan ngebalikin dong. Cari aman lu kan. Gue humble kok. Humble bisa-bisanya. Bin, lanjut Bin, kita lagi ngobrolin lo, kita fokus ke kehidupan lo, Bin. Oke. Lo berapa bersaudara? 9. Serius? Satu lagi jadi twin brother kita. Iya. Yang bisa panjang tangannya itu ya? yang bisa. Lo bersembilan? 9. Lo yang keberapa? Gue yang keempat. Lo yang keempat. Cowok lo yang keberapa? Cowok pertama. Lo cowok pertama. Kakak lo yang tiga di atas lo udah nikah? Iya. Berarti nextnya lo dong? Enggak juga sih, adik gue juga boleh. Lo kalau dilangkahin lo ikhlas? Enggak apa-apa, emang kenapa sih? Yang nggak apa-apa, gue nanya doang. Enggak, memang itu ada di budaya kita ya? Yang nggak tahu kan gue nanya. Gue sih enggak, biarin aja. Orang tua lo gimana? Orang tua lo ada ini nggak? Ada request nggak? Untuk nikah? Oh enggak sih, gue kayaknya soalnya kelihatan masih bocah banget juga. Iya sih. Iya sih, jangan. Kalau setuju sih Bang. Gue Gue sebenarnya mengharapkan orang lain setuju, cuma nggak diucapkan gitu aja sih. Iya sih, lo kayak anak SMA banget sih, Bin. Ya gitulah, emang perkembangan otak gue berhenti pas SMA. Oke, ini dia kayaknya kalau misalnya gue ngajak bintang ngobrolin tentang cewek, obrolan itu nggak asik gitu karena dia tidak terlihat mempunyai ilmu pengetahuan tentang wanita. Ya asli Bang, gue nggak pernah deketin cewek. Telat gitu, hitungannya telat Bang. Gue waktu itu gue sempat nge-DM 5 cewek random. Itu buat lo deketin? Buat gue latihan ngobrol sama cewek. Parah lo. Serius, gue ngetik panjang gitu. Halo Mbak, perkenalkan saya Bintang. Bentar dulu, lo mau deketin cewek kenapa manggil dia Mbak? Ya, gue belum kenal siapa dia Bang. Ya masa lo manggil dia Mbak? Ya gue panggil beli handphone. Enggak. Terus saya memiliki kesulitan dalam berbicara dengan wanita. Itu yang 5 orang yang cewek yang lo DM ya? Itu followers lo? Iya. Lo pilihin cantik-cantik tuh? Iya. Ya pasti yang fotonya pakai tank top yang enggak juga sih. Kirain yang di bio-nya ada open BO gitu. Enggak, itu enggak. Oh, itu langsung WhatsApp. Enggak. Oke, lo DM 5 cewek ini. Yang ngebales 3 doang. Oke, terus? Yang ngebales ngobrol cuma 1 doang. Yang 3 tadi ngebalesnya apa? Yang 1 balesnya lama, yang 1 nyuruh ngaji. Serius lo? Serius. Apaan sih? Lo Gak tau. chat siapa sih? Gue bilang kan, iya mengalami kesulitan. Bang, daripada kesulitan ngobrol sama cewek, mendingan ngaji Bang. Ya udah deh. Ya udahlah ya. Lo bilang ke ceweknya lo kesulitan ngobrol sama cewek? Nah, yang satunya lagi, sisa satunya itu gimana? Oh ya udah, oke. Ingin ngobrol gitu. Alca itu orangnya? Bukan gitu. Dari tadi muter-muter ujung-ujungnya Alca lagi ya? Tuh, terus udah ngobrol tapi nggak lama. Guanya juga males. Ternyata guanya aja yang segitu malesnya PDKT. Tapi lo nyaman nggak ngobrol sama cewek? Jangan. Enggak gitu sih. Kan kita nggak tahu kalau lo nggak nyoba dulu. Iya kan nggak usah nyoba juga dong Bang. Siapa tahu lo nyaman. Gue pernah nggak sengaja nonton. Langsung apa ini? Gue kaget, gue nggak tahu gue. Lo save nggak videonya? Enggak dong, namanya nggak sengaja. Tapi sekali nonton Bang, dari SD sampai sekarang membekas. Ih.
Nyesal gue menyesal. Oke. Kita cukup bahas tentang wanita karena sepertinya Bintang Emon tidak expert di bidang itu. Kita ngobrolin konten aja nih. Cara lo ngulik konten DPO itu gimana, Bin? Rata-rata hampir sama dengan materi stand up. 90% lah sama, dari observasi, terus mind mapping, kemudian ngasih sudut pandang sama ngasih sikap. Semuanya hampir persis sama, cuma bedanya kalau DPO gue peruntukan untuk satu oknum. Momentumnya juga pas ya, kayak yang lagi rame DM artis Korea, lo ngebahas Iya, itu, Corona lo ngebahas itu gitu ya? Iya kayak gitu, jadi ngebahas memang apa yang sedang dibahas. Dari semua konten DPO lo, yang lo pribadi paling suka, paling lucu menurut lo yang mana? Sholat. Yang itu ya, yang ada celengan kelihatan itu. Yang Balung Mariana. Kenapa yang itu? Gue suka aja sama punchline yang ketemunya. Terus setelah punchline-nya langsung ditempel punchline lagi. Jadi kayak lebih, gue ngerasa lebih padat sih. Hitungannya kan semenit. Kalau yang itu semenit, kalau yang Corona tuh hampir 2 menit, yang Korea juga hampir 2 menit. Jadi lebih padat. Tapi yang pertama kali lo bikin konten DPO, lo udah tahu nggak sih kalau itu tuh bakal viral di Facebook, di WhatsApp? Maksudnya lo arahnya ke sana atau yaudah lo gue bikin aja gitu? Hanya untuk Instagram. Cuman tadinya buat Instagram. Konten Instagram gue doang, karena gue nggak punya konten apa-apa di Instagram. Gue bikin, gue dikasih tahu siapa gitu, udah nyebar di Facebook, YouTube, di Facebook, di YouTube juga. Bahkan gue kan masih nggak tahu banget soal YouTube ya. Pas gue ngecek ada tuh yang udah bikin kompilasinya tuh 1 sampai 6. Ya lo dipasangin iklannya juga nggak tega-tega, dia gede banget gue ngeliatnya. Kuning semuanya bang, kayak ular laut dong lo. Kayak jedanya tuh gini-gini tuh. Ya Allah. Sedih nggak lo? Kan kemarin kan sempat ramai juga ya masalah pencurian konten dari kesel sih uploader. gue, kesel. Lo kesel? Kesel lah. Ya gue udah bikinnya kerja capek keras banget, itu, stres udah banget capek nulisnya itu, kan. terus tiba-tiba ada yang upload dan gue gedeknya mereka ngaku-ngaku bang. Ngaku-ngaku sebagai Bintang Emon gitu. Komen-komennya dibalas, iya makasih ya udah support gue. Halo, hei, kok lu bisa bilang support gue gimana sih? Ih, ngetul lagi, gue nggak ada otak gitu. Ini kan ya semenjak Corona ini lo nyadar nggak sih? Makin kelihatan sifat asli masyarakat Indonesia dari kolom-kolom komen misalnya di Instagram, di Twitter, dari tweet-tweet orang. Lo ngikutin nggak? Lo masih buka Twitter gitu-gitu kan? Menurut lo masyarakat Indonesia itu kayak gimana, Bin? Apa yang lo suka dan lo tidak suka dari masyarakat Indonesia, Bin? Sebentar, gue balikin. Menurut lo di masa Corona ini benar-benar wujud asli netizen Indonesia atau ada pengaruh tekanan gitu, jadi kayak stres? Iya, menurut gue orang lagi panik. Maksudnya kan kayak kita ketakutan ada virus, nggak berani kemana-mana, takut sakit, takut meninggal. Yang kedua terhimpit ekonomi juga, gara-gara itu semuanya ekonomi orang terguncang. Jadi menurut gue wajar orang agak sensitif pas lagi Corona. Berarti ini bukan bentuk wajah aslinya? Ya gue nggak tahu. Cuman kan akhirnya kalau gue perhatiin ya semakin banyak orang yang sensitif di sosial media. Nah, pertanyaannya adalah ke lo, bukan ke gue. Kalau gue sih menyikapinya beda tuh antara sekarang sama entah nanti ketika Corona berakhir. Karena menurut gue sifat netizennya, sifat masyarakat sosial medianya akan berbeda juga. Sekarang tuh ya gue akui banyak sensitif. Lebih sensitif lah ya. Terhadap hal-hal yang gue juga kok beginian lu marah sih, kenapa? Cuma gue memaklumi karena kondisinya lagi kayak gini, semuanya lagi serba susah gitu, lagi pusing. Oh ya udahlah, gue nggak ikut macam-macam. Kalau untuk normalnya ya, gue sih setuju dengan tweetnya Joshua kalau nggak salah. Sebelum menikmati konten-konten hiburan di sosial media, ada baiknya edukasi dan pendidikan dikedepankan deh. Kenapa? Karena banyak pengguna sosial media yang masih nggak bertanggung jawab, bang. Wah kalau sekedar nggak bijak mah ya gue memaklumi lah. Namanya nggak usah sosial media, kehidupan nyata juga orang nggak bijak banyak. Cuma orang-orang yang jahat ini loh banyak di sosial media yang pakai akun anonim, komen seenak datanya dia nggak kelihatan, dia komennya jahat. Maksud gue itu menunjukkan aslinya dia ketika dia nggak harus menerima konsekuensi dari yang dilakukan. Bisa sejahat itu, gila orang-orang tuh. Ancam bunuh lah, perkosa lah, aduh. Gila, kok bisa segitu enteng yang ngomong gitu, jahat banget. Tapi kan ini kan dengan karir lo yang sekarang kan fans lo kan jadi banyak banget, Bin. Haters lo nambah nggak? Nambah lah. Apa yang di hate sama mereka apa? Kayak konten DPO gua kayak, ini orang kok ngerasa paling bener mulu sih. Maksudnya paling bener apaan, itu kan bercanda? Ya nggak tahu, mereka merasa begitu, merasa kayak gua mengomentari sesuatu yang mungkin buat sebagian orang banyak lainnya kayak, wah iya ini bener banget mewakili gitu. Terus mereka merasa, ini orang merasa lebih baik daripada orang lain.
gue sih ngeliatnya di setiap tren apapun ya, ada segelintir manusia yang berusaha melawan gitu yang kayak kelihatan anti mainstream ya. Kelihatan kayak sorry gue nggak ini. Jadi ya udah, gue menyikapinya kayak oh ya udah itu koreksi buat gue. Cuma gue gampang banget ngeblok orang bang. Oke. Lo tipikal yang daripada lo bales, lo bacotin, lo blok aja? Gue blok. Cuma gue juga ngebloknya nggak punya pakem yang jelas. Punya pakem yang jelas selama yang dia komentari nggak mengusik gue. Kalau ngomentarinnya kayak, oh kali ini kurang lucu nih, garing, gue sih masih oke tuh. Yang dikomentari adalah kontennya. Oh ya udah, selanjutnya gue bikin lagi. Cuma kalau udah ke yang lain-lain kayak ya tadi tuh, apaan sih lu so bener? Ya gimana? Gue nggak bisa rubah yang itu. Jadi daripada gue ribet, mending gue ganti. Dan gue tuh ngebloknya benar-benar ngasal bang. Kayak misalnya lihat komen, terus ada yang oh ini potensial rese nih di masa depan nih, tahu gua. Ada yang apanya aneh-aneh, terus pas gue cek digembok, waduh, sorry deh, mohon maaf nggak dulu. Kalau kelihatan sama gue sekali komen yang potensial rese, ya udah. Ya followers nambah 1,5 juta, hilang 3-4, oke lah ya Win ya. Sesombong itu ternyata Anda sekarang ya. Enggak gitu, gue tuh bukan pengen ngajarin, pengen berbagi, pengen sama-sama. Ayolah udah, sosial media yang sehat aja, yang memang sefrekuensi sama lu aja. Tapi ini lucu sih, ini emang menurut gue sekarang orang lagi sensitif banget ya. Kayak kemarin baru gue abis nonton videonya Fitra Eri lagi nge-review mobil BMW yang baru. Oke. Terus ada salah satu komen di situ yang gue baca, tolong peka dikit lah, empati dikit. Orang lagi susah ekonomi malah bermewah-mewah. Kan dia reviewer mobil. Betul ya. Memang itu pekerjaan dia. Gue masih tidak bisa nerima. Maksud gue mengerti konsep empati. Maksudnya orang lagi susah, kita jangan nunjukin kita mewah-mewah segala macam. Cuman Fitra Eri itu reviewer mobil. Memang kerjanya itu. Emang kerjaan yang nge-review mobil dan itu mobil bukan punya dia juga. Kerja doang. Lo kalau lihat Chef Juna masaknya bentuknya aneh-aneh, jangan lo komentarin banyak gaya lu. Enggak. Emang itu kapasitasnya dia gitu kan. Maksudnya gue mencoba memahami orang lagi sensitif, tapi gue belum ada di level yang bisa paham ngatain Fitra Eri jangan bermewah-mewah review mobil. Itu kerjaan dia. Itu orang yang udah nggak demen bang, jadi nyari-nyari celah aja. Maksud gue gini loh, apa ya, sensitif oke lah, maksudnya kita bisa mencoba memahami, tapi kalau dengkinya udah keluar itu kan udah susah orang kan. Tuh kalau udah dengki apa aja dicari bang, bener bang. itu nih, tadi nih, kita ngobrol ininya goyang-goyang nih di komen nih atasnya, oh itu atasnya bisa nyebar virus tuh, pasti ada gitu-gitu. Emang di sosmed itu emang ketika lo memutuskan untuk jadi sesuatu lah di sosmed dan lo punya banyak pengikut, pasti konsekuensinya lo siap dikomentarin banyak orang kan. Dan emang kadang bikin stres banget karena komentar orang itu macam-macam. Dari yang oh oke, ini masuk di akal lah, tapi bisa gue ambil buat introspeksi gitu, yang mulai aneh-aneh, sampai ke level yang tadi. Level yang jelas gitu. Sampai ke level yang udah iri dengki gitu. Jadi itu bikin lo gimana? Bikin lo kayak murka nggak kalau kayak gitu? Kayak enggak sih, gue ngeliatnya kayak ya lo orang goblok banget sih. Kayak maksudnya nggak ngerti konsep begitu bang. Kayak gue siap menanggapi kalau memang lu masuk argumennya gitu loh. Kayak ada beberapa depo gue yang orang komentar, ya terus yang kemarin yang corona, ya terus gimana orang-orang yang kerja? Ya kan gue dari awal udah bilang yang kerja di luar hati-hati ya. Lo kalau nyetel video makanya nggak usah di skip 5 detik awal tuh. Gue tahu kayaknya agak nge-lag tuh awal, terus dipencet tuh agak ke tengah. Tahu, gue sering juga gitu sih. Cuma poinnya ketinggalan jadinya. Bin, menurut lo nih Bin, lo orang yang sama nggak di depan dan di belakang kamera? Beda sih kayaknya. Kayaknya beda. Bedanya apa? Bedanya bintang di panggung yang terkenal dan bintang di kehidupan nyata. Banyak banget, kayak dari sikap gue di panggung. Kalau sikap gue di panggung kan untuk saat ini lebih dikenal sebagai seorang yang penggerutu gitu. Apapun dipermasalahin. Marah-marah mulu bawaannya. Oke. Sedangkan kalau ketemu di kehidupan nyata, gue diam, orangnya pendiam, nggak yang sebawel itu, senyerocos itu, nggak seaktif itu ngomongnya. Gue kalau ada kemungkinan gue diem, mendingan gue diem gitu. Tapi nggak terlalu suka ngobrol sama orang gue juga. Nah, ekspektasi orang sama pelawak, entah itu stand up comedian, entah itu pelawak lainnya, pokoknya orang yang mereka anggap lucu, mereka kan ekspektasinya, wah aslinya pasti lucu nih, enak banget jadi pacarnya bintang, pasti ngakak mulu, pasti ketawa mulu, yang gitu-gitu kan. Enak banget temenan sama bintang, pasti ngakak mulu. Pas udah ketemu aslinya, ternyata banyak juga pelawak yang
pendiam, yang Iya. introvert, yang nggak lucu gitu kan. Gue tuh banyak komentarin, kok nggak kayak di panggung sih, kok diem gitu sih, ngelucu dong. Ah gimana kok tiba-tiba suruh ngelucu? Aduh gimana ya, tukang sunat juga di kehidupan sehari-hari nggak nyunat mulu di tiap waktunya tuh. Ya bagian dia kerja aja gitu. Cuma memang itu apa ya, salah satu barometer keberhasilan seorang komedian sih, kalau bisa membangun ilusi bahwa dia tuh memang begitu gitu. Itu kayak salah satu faktor yang kuat untuk menimbulkan tawa. Jadi kayak secara nggak sadar Personanya udah ilusi. kuat lah ya. Heeh. Ini dengan pencapaian sekarang yang kayak gini, Bin, dengan semua pencapaian lo yang udah segini, kira-kira kedepannya apa lagi nih yang mau lo capai, Bin? Konsistensi aja sih paling. Konsistensi, karena gue masih nggak tahu, masih belum nemu pola bersosial media. Maksudnya gue kan tadi bilang gue memang kalau ada kesempatan nyari di digital ya udah digital aja lah. Gue masih belum tahu nih cara gimana untuk bertahan di dunia digital ini, karena kan baru-baru banget terjun. Karena pasti lo nggak mau juga kan jadi one hit wonder yang Nah, itu banyak. udah terkenal tiba-tiba hilang gitu kan. Banyak kayak gue bener-bener merhatiin yang gitu-gitu sih, yang one hit wonder. Termasuk salah satu keputusan gue yang gue ambil karena gue berkaca dengan one hit wonder itu, gue nggak mau masuk TV kemarin. Sebenarnya kenapa? Itu gue ngerasa kayak Lo takut terlalu cepat naiknya? iya, expose-nya gue nggak mau terlalu sebanyak itu. Udah, gue di sini aja lah, nggak usah nyampe TV. Gue diundang untuk apa-apa, untuk dibikinin program, enggak deh, udah gue di sini aja. Jangan maruk, orang maruk meninggal. Setuju gue. Kalau ini gue setuju. Nah, kayak soalnya salah satu contoh maruk juga ya. Ketika lo kayak sekarang, Bin, lo udah biasa terkenal sekarang, dan gue lihat kayak lo ngepost DPO yang nge-like sampai 1 juta, share-nya gue nggak tahu itu pasti banyak banget. Pasti yang nawarin endorse pasti kan macam-macam kan. Barang-barang aneh segala macam. Mulai dari yang barang branded, dari klien, dari brand, sampai barang-barang online shop yang aneh-aneh, pasti yang nawarin lo banyak banget kan. Lo filternya gimana? Lo ambil semua atau gimana? Untuk saat ini gue ngambil yang brand-brand aja lah, yang Brand-brand gede doang? yang udah jelas gitu. Untuk endorse gitu, gue jujur gue memiliki concern tersendiri terhadap iklan-iklan gitu deh, karena gue sendiri pun gedek gue kalau ngelihat public figure atau apa yang hanya sekedar ngiklanin tanpa Tahu bertanggung produk yang- jawab Iya. atas apa yang dia iklankan itu. Gue kayak ya gue sempet ngebaca tweet yang korban-korban itu loh, Bang. Tahu korban yang Dulu, apa ini kecantikan segala maksud gua, macam. ya lu demi uang berapa sih kok sampai begitu. Tapi kan kalaupun gua nanti inian endorse ya, mencoba sampai sekarang gua masih belum megang endorse sama sekali, Bang. Kedepannya gimana? Lo bakal ngambil Bakal endorse nggak? megang, cuma ya itu benar-benar gua filter sih. Iya. Soalnya kan nggak semua endorse kayak gitu. Maksudnya kayak gue Iya. juga gue filter banget kan endorse yang gue ambil. Gue udah siap banget jadi ini kan. Ya, gua ini honest review ya. kayak gua awalnya Guys, geli ini tuh sih. enak banget. Iya, ya kan? kayak Sumpah gila. nggak bohong, ini tuh enak banget gitu. Gila, ya. gue kalau nggak ada ini nggak buka puasa, gue lanjut puasa sampai besok. Udah siap banget. Aduh, Bin, tapi lo harus bersyukur, Bin. Di saat komika lain susah mencari rezeki, susah mencari endorsan, lo nolak-nolakin endorsan lo. Itu tuh kurang ajar lo, Bin. Balik lagi kayak tadi. Lu mau ke sono lagi Oke, kan? Bin, ini kita masuk ke tahap berikutnya. Kemarin kan yang tadi gue bilang gue udah ngepost foto lo. Gue udah milih beberapa pertanyaan. Lo udah siap menjawab, Bin? Udah siap. Bang, ini namanya konten apa sih, Bang? Nggak ada. Gue sengaja nggak mau bikin kontennya karena gue tahu gue nggak konsisten bikin ini. Oh. Jadi ngalir aja udah. Mana gue ditanyain kan dia mau konten Alphard nggak? Disebutnya konten Alphard. Gua ngajakin collab juga dong. Lu mau nggak konten Vario? Ada gua no Vario item. Joknya nggak bisa dikunci. PSBB tapi. Oh iya, betul. Plugnya gimana? Nanti habis corona aja ya biar bisa gue plug ya. Habis sih. Gue sengaja nggak namain ini sih. Nanti yang kamera di depan bisa sih gitu. Nggak halangan. Aman pokoknya. Oke, ayo kita mulai baca pertanyaan dari netizen. Jadi ini biasanya kalau misalnya gue bikin konten kayak gini, yang ngefilter milih-milih pertanyaan ini di tim gue itu Alca. Oke. jadi ini sebagian pertanyaan yang milih Alca. Berarti sebenarnya kan ini unek-uneknya Alca yang pengen ditanyakan nitip lewat gue berarti, Bin. Bagus banget lu kalau ngambil opini kesimpulan tuh seneng gue main begini. Iya. Kita mulai ya. Yang pertama itu dari Badrus Sadi 86. Kalau ini beneran titipan Alca. Ini Alca bilang, "Bang, tolong tanyain ini ke Bintang." Kalau ini beneran. Nggak, lu sesiap itu ya Badrus Sadri ya? Kayak 86 gitu kayak. Oh iya, Badrus Sadi 86. Ya, sobat Polri banget. Titipan dari Alca.
Bintang nggak ada pengen buka usaha tuh orang. Mayan mumpung deket sama Bang Arif bisa dikasih ilmu-ilmu dikit. Tapi ini kan pertanyaannya si Badrus. Tapi intinya pertanyaan titipan dari si Alca, Bang lo tanyain dong ke Bintang, emang dia nggak pengen bisnis gitu? Berarti kan Alca itu memikirkan masa depan lo. Kan? Katanya tadi udah pindah ke sini. Pertanyaan dari netizen. Khusus satu ini titipan Alca. Gue harus amanah dong. Betul. Itu sebagai titipan Alca. Baik, ya. Mungkin Alca takut dengan nggak usah pakai opini bumbu gitu, nggak kan, usah. Mungkin biarin mereka yang menilai. Kan gue bilang mungkin. Ya. Mungkin Alca itu peduli dengan sekarang pemasukan lo yang banyak, dia takut duit lo habis nggak jelas. Mendingan lo bikin usaha apa. Iya, dia emang Alca peduli sih, baik emang orangnya. Alca baik lo. Baik banget. Oke, silakan dijawab. Kepikiran buka bisnis, cuma nggak untuk waktu sekarang. Karena sekarang ini lagi pengen fokus di digital dulu. Mungkin nanti kalau udah bisa sambil ditinggal baru gue buka bisnis. Karena gue percaya orang-orang yang kaya tuh emang orang yang punya bisnis. Kalau yang hanya dari sekedar kerja kayak gue ya mungkin yang lain ya bisa lah. Cuma nggak tahu keyakinan gue kalau gue kerja capek nggak bisa nikmatin duitnya gitu deh. Gue udah siap banget buka toko kue. Lo mau jualan kue? Enggak, biar nyaingin kayak ginian aja sih. Oke. Ya udah, itu berarti jawabannya lo ada niat lah ya buat kesana ya. Alca baik. Biar duit lo nggak kemana-mana. Iya, udah berhenti juga pertanyaannya. Oke, dari Hidayat THMS ngomongnya biasa aja nggak? Enggak, karena gue baru ternyata ngomong gue ada nadanya gitu bang, berlogat. Iya. Gue selama 21 tahun gue nggak sadar. Gue baru sadar pas syuting Mili Mamet tuh. Jadi pas reading gue baca bagian gue kan, gue baca. Ayo kita ulang lagi deh, ayo, Tang, kok nadanya beda sih? Gimana nadanya beda, orang sama. Gue baca biasa aja. Enggak, tadi nggak gitu, coba baca lagi. Nah, ini beda lagi. Gimana? Enggak, ini yang pertama. Enggak, itu baru lagi gitu. Jadi gue baca ada kali 7 apa 9 kali beda semua nadanya. Berarti emang lo nggak bisa ubah cara ngomong lo, pasti udah kayak gini aja udah. Iya, cara ngomongnya begini kayak gue baru nada ngomong lu kok bernada gitu sih, gimana? Nada dering gimana maksudnya? Oke. Lanjut. Dari Afifullah Hajuna 23. Buat Bintang, lo pernah nggak sih ngerasain takut atas sesuatu yang lo buat? Contoh bikin DPO, lo takut nggak? Misalnya lo takut sama sesuatu yang lo bahas di DPO, terus lo diculik karena orang-orang nggak senang sama sesuatu yang lo buat. Gue udah siap. Gue udah mewariskan segala yang gue punya untuk keluarga gue. Siap lo hilang? Nggak nyampe hilang juga sih. Konsekuensinya nggak nyampe hilang gitu. Kalau cuma diprotes kayak kok gini-gini, gue ngerasa bisa mempertanggungjawabkan apa yang gue omongin. Berarti ketika lo bikin konten itu lo udah ngefilter banget ya, lah ya? Kalau DPO ya, nah, kalau interview seperti inilah yang saya tidak bisa ngapa-ngapain karena ini keluarnya spontan. Ya tapi kan tadi aman, kita kan nggak ada menyinggung instansi lain. Oh, ya iya, paling betul. lo dimusuhin sama stand up comedian Indonesia. Nah itu bukan paling sih bang. Udah. Paling. Itu udah parah. Oke. Muhammad Rizky, pertama kali terima endorse produk apaan? Coba lo inget-inget. Pertama kali lo terima endorse. Oh, gue langsung brand sih memang dari dulu. Langsung brand gede? Karena gue kayaknya terlalu males buat ngurus yang lain-lain. Oh, lo malas ngurus yang receh-receh gitu maksudnya? Gue bilang yang lain-lain. Karena receh-receh. Karena kalau kayak gitu kan gue harus nge-review dan lain-lain. Kalau brand kan kayak rata-rata foto, caption, udah. Dan dibayarnya lebih besar? Enggak, ini kita bicara teknis Bang Arif. Oke, gini. Kalau gitu pertanyaannya gue bikin lebih seru aja deh. Pertama kali lo menghasilkan uang, penghasilan pertama lo dari? Ya dari manapun. Penghasilan pertama lo dari stand up kayak atau dari apa kayak, perasaan lo gimana dan lo pakai buat apa itu duitnya? Wah, seneng banget gue pertama tuh karena gue sebelum kerja, gue tuh pas stand up sambil kerja Bang. Kerja di mana? Di Bandung, gue ngajar. Ngajar apa? Ngajar bimbel. Serius lo? Serius. Apa, Nurul Fikri? Enggak, ada bimbel swasta gitu, enggak Nurul Fikri juga. Terus? Nurul Huda lah. Lo ngajar? Ngajar bimbel. Ngajar apaan? Ya random, anak kelas 1 sampai kelas 3 kan. Oh ya? Sebenarnya basic pelajaran gampang. Lo lulusan apa sih? Gue lulusan SMA waktu itu. SMA, cuma SMA-nya di Jombang, jadi semi pesantren dan selama di sana memang gue udah mulai ngajar gitu. Nah, pas di Bandung ya udah sekalian ngajar. Dan sebenarnya basic utama ngajar pas di Bandung itu untuk lembaga gua seneng sama anak kecil. Dan gua memang seneng sama anak kecil, seneng main. Terus jawabannya apa? Tadi kan gua nanya duitnya kemana? Ntar dulu kan. Biar keren gitu ya? Nah itu dia. Oke.
Sedapat duit pertama kali tentu saja langsung foya-foya lah. Serius? Lagi langsung dibeliin habis, beli baju, beli handphone. Itu pendapatan pertama lo tuh? Lo nggak ngasih orang tua lo kayak apa kayak? Ngasih. Oh nggak ada halak nih orang asli. Enggak, kan gue bilang. Lu udah siap di mulut ya. Jadi kayak sayang ada keluarin. Aduh. Dari Citra, wah ini kakak gue nih. Kenapa bisa pas nyinyirnya kayak mama lagi nyinyirin anaknya? Tapi lo nyinyir banget sih di depo itu, lo nyinyir banget sih. Itu lo menjiwainya dari mana, Bin? Bisa lo sampai kayak gitu banget, Bin? Enggak tahu, kayaknya memang basic kemampuan gue. Kayak dari hati banget gitu loh kayak. Iya, kayaknya memang basic gue tuh nyinyir gitu di kehidupan. Gue pas SMA, iya kayaknya memang gue dari SMA tukang nyinyir deh kayaknya. Segitunya, apalagi pas SMA gue ketemu partner yang memang ya sama senyinyir gue. Gue tuh sama teman-teman gue pernah, ayo kita coba yuk sejam nggak ngomongin orang. Kandas di 4 menit. Langsung. Tapi salah satu poin ya yang bikin gue suka kontennya Bintang ya, walaupun dia nyinyir, walaupun dia ngebacotin orang, lo tuh tahu batasan gitu loh. Masih ada akhlak lah. Lo, apa ya? Gue masih bisa terima bacotannya karena gue yakin lo udah melewati beberapa filter, tapi sampai di tahap yang masih seru. Soalnya kan ada kalau beberapa komika lain kayak harus ngomong jorok dulu, harus ngatain fisik dulu, harus kelewatan dulu buat sampai lucu. Nah, lo bisa nih lucu banget tapi nggak sampai ngelewatin batas-batas itu. Itulah gitu. yang makan waktu 3-4 harinya itu, Bang. Karena lo mesti ngulik banget ya. Filter. Gue tuh benar-benar kata per kata gue hitung. Itu kalau corona tuh kemarin gue inget banget di Dedi juga gue bilang, corona gue nggak pakai kata ngeremehin. Orang meninggal karena ngeremehin corona, itu kan beda artinya dengan orang meninggal karena corona. Kalau ngeremehin gue cabut, habis gue itu. Ya. Sedetail itu gue. Berarti tuh lo pikirin banget itu ya? Sangat. Oke, pantes kok. Keren. Miftah Aditya, Bang Bintang kenapa sih mukanya kayak tape? Nggak, mohon maaf nih Miftah. Emang muka gue ada ragi? Enggak, lu lihat nih, bye-bye nih ya. Gimana aku tape? Enggak, selalu tape gimana? Tape lonjong loh, singkong tuh lonjong, panjang. Muka kayak tape itu kayak gimana ya? Gimana? Enggak, lembek muka gua. Nadila MTH. Bang Bintang pernah nggak ngerasain masa-masa terberat dalam hidup? Wah, pernah. Apa coba? Wah. Coba. Pas ini. Nggak tahu, gue ada 2 kayaknya. Oke. Yang gue inget. Satu pas gue SMA tuh, gue kan SMA-nya di Jombang, ngerantau jauh dari orang tua. Sedangkan itu pesantren ya? Iya, semi pesantren gitu, nggak full pesantren. Sedangkan pada saat itu ekonomi keluarga gue lagi jatuh-jatuhnya, Bang. Jadi gue benar-benar merasakan jurang kemiskinan tapi sendirian. Dan tuh wah, nama gue tuh, Bang, selama sekolah sampai lulus nama gue tuh ada di papan pengumuman sebagai orang yang belum bayar SPP. Iya. Papan pengumuman itu sampai lulus gue. Jadi gue kayak. Tapi lu nggak sampai di Deo? Enggak. Ketika gue udah punya kemampuan ya, gue lunasin. Lo jajannya gimana ketika itu? Ya udah seadanya lah. Masih dikirimin sama nyokap tapi? Dikirimin cuma ya untuk pas-pasan bertahan hidup. Untuk yang bayar kos aja gitu deh. Yang biar tetap tinggal. Kos itu udah sekalian makan, jadi ya udahlah aman. Tapi yang lain-lainnya benar-benar terbatas. Yang kedua adalah pas gua di Bandung. Gua kan kerja di Bandung, bimbel. Itu sambil stand up. Nah, gua berhenti, gua balik ke Jakarta dengan harapan Jakarta kan pusatnya hiburan, termasuk stand up juga pusatnya di sana. Banyak kesempatan, banyak guru-guru, banyak ilmu lah. Gue kira gue akan berkembang di Jakarta, ternyata nggak tahan gue di Jakarta. Karena gue nggak cukup bagus dalam membuat relasi. Akhirnya gue balik lagi ke Bandung tanpa mempunyai pekerjaan, full stand up. Yang stand up tuh itu sebelum lo terkenal dan sebelum ikut Suca? Iya, gue balik ke Bandung benar-benar mendedikasikan hidup gue untuk stand up. Yang stand up tuh kerjaan nggak jelas. Iya. Nggak pasti. Dan kalau lo nggak terkenal kan bayarannya juga nggak terlalu tinggi. Iya, nggak terlalu tinggi. Gue tuh pernah ada di tahap gue nangis karena capek, bukan mau nyerah ya. Nangis, wah, udah, yuk lagi yuk, gitu. Kayak abis itu langsung ketawa gitu, anjing ternyata hidup bisa segininya gitu. Titik baliknya mulai hidup lo enak itu kapan? Pas juara Suca itu. Pas juara itu. Pas Suca. Gue sebenarnya nggak pernah mau ikut Suca, tau nggak? Terus? Karena gue males dengan pasar yang mereka ambil awalnya, karena idealis gue masih setinggi itu, masih nggak bisa ngelihat semua dengan luas. Cuma ada beberapa senior gue yang nyarankan, udah lu coba ikut ini aja, Suca, lumayan ngisi waktu sebelum lu ikut ke Kompas. Gue dari dulu pengen bet di Kompas, sesuai sama inian gue lah. Ya udahlah, cobalah ngisi-ngisi waktu, ya menang. Gue jadi nggak bisa lanjut ke Kompas. Oke, baiklah, kita lanjut.
Nah, ini nyambung nih sama yang barusan nih. Dari RDNA. Pernah mikir nggak kalau misalnya di Suca lo nggak menang, itu kira-kira bakal kayak gimana? Arah hidup lo kemana tuh kalau waktu itu lo Gua nggak jadi menang? kasir McD. Gua udah ngapalin gua panas spesial. Gua udah ngapalin gua. Ada kenalan gue yang di McD udah Ini beneran? siap. Ini beneran? Iya, udah siap nampung gua. Ini beneran? Bener. Gue tuh sebelum Suca ya, itu Hah? tuh titik-titik sebenarnya Suca tuh titik-titik gue udah mulai cabut dari stand up, Bang. Oke. Gue udah ngerasa capek nih Udahlah, ngejar gua stand kerja up. aja gitu. Oh, sekian lama. Cuma wah, kayak belum ketemu arahnya gue nih, sementara umur gue terus jalan. Keluarga gue juga ya gue anak laki-laki tertua, ngerasa punya tanggung jawab. Sebenarnya udah mulai gue tinggalin tuh stand up tuh. Terus ya itu disadarin sama teman-teman, ya udah coba ikut aja. Gue coba bisa. Itu Emang nasib orang nggak ada yang tahu ya? wah iya. Itu kalau pas ngisi formulir pulpen gue hilang, gue males, wah udah. Itu berarti kalau misalnya waktu itu dia nggak menang Suca, lo bisa nemuin dia di McD Serengseng ya? betul ada. Pakai ginian juga nih pas corona nih. Lanjut. Dari Cyanida. Sianida, ih, kok lu pede ya bikin aku kok kepikiran sih lu namain Sianida? Bang Emon. Gue sebenarnya nggak terus suka dipanggil Emon lu. Kenapa? Bintang aja sih. Nama lo tuh aslinya siapa sih? Gusti Bintang. Emon itu apa? Emon tuh nama panggilan pas SMA. Kenapa lo dipanggil Emon? Ya ceritain lagi. Ini ada tongkrongan gue tuh bikin pemilihan nama. Oke. Ada kayak gitu ya? Ada musyawarah mufakat lah, kita Oke. sila keempat banget tuh. Oke. Dibagi nama. Nah, gue telat datangnya. Sisa cuma Emon sama Jaya. Nah, gue kalau bintang Jaya berasa toko Dinamo gue. Gue Dinamo tuh kan. Ya udah mau ngomong bintang Emon aja. Oke, baiklah. Bang Emon, Nggak kenapa terlalu sih penting ya, ternyata. kalau ngomong jidatnya nyerengit-nyerengit gitu? Ini. Lo jawab ke dia dong, dia nanya bukan gue. Gimana? Begini. Oh, kayaknya bawaan kalau gue udah emosi deh. Kayak ketika gue udah emosi ada beberapa kontrol bagian tubuh yang rusak gue tuh. Jidatnya begitu, hidungnya kadang kembang kempis sendiri gue tuh. Nggak tahu, gue ngikutin alur aja. Pas gue cek videonya lah, kok begini ya? Ini kan Nggak berarti kan, sinkron tapi gitu. poinnya adalah orang-orang itu mulai memperhatikan lo secara detail loh. Ketika lo terkenal, orang lebih detail memperhatikan lo. Bentar lagi dia tahu nih lo suka warna apa, lo suka makan apa, celana dalam lo motifnya kayak gimana. Bentar lagi mereka tahu nih. Kalau sampai situ intel kayaknya. Paparazi. Paparazi, ngeri sih. Lanjut. Karis Piayam, apa sih yang bakal Bintang lakuin di masa mendatang dan siapa manusia yang bikin termotivasi? Karispi ayam. Iya ya, kenapa nama orang aneh-aneh banget ya? Iya, aneh-aneh banget. Bener, pertanyaannya menarik, cuma gue jadi berat gara-gara username-nya gitu. Tapi loh. fotonya cantik loh. Oke. Hah? Putih, kulitnya bersih, Oh, boleh ini. gingsul. Backgroundnya merah kayak foto rapot. Ini, kedepannya gue mau, gue Apa? pengen stand up di US. Stand up di US. Pakai bahasa Inggris. Jadi nggak dengan nama Indonesia dan market Indonesia. Bisa. Bahasa Inggris. Gue udah belajar tahun ini. Bisa. Berarti openingnya for all of my friend. Iya. Gitu ya. Buat teman-teman semua. Iya, Gitu ya. bagus bener. Iya kayak gitulah. Udah. Lo termotivasi dari siapa? Termotivasi. Kalau motivasi sih dari komik-komik luar. Cuma kalau tadi balik ke pertanyaan dia, orang yang paling penting ya Iya. di karir. Buat gue sampai saat ini sih Gusman. Gusman. Enggak lah, lu dan semua penonton nggak perlu tahu juga dia siapa kan. Oke. Dia tuh komik Bandung, senior gua. Dia itu yang nyegah gua untuk berhenti stand up itu. ikut Kalau aja. nggak ada si Gusman, berarti lo sekarang di McD Serengseng. Panas spesial udah. Crispy atau ada gitu. Ya udah, ini pertanyaan terakhir aja nih, Bin. Oke. Apa yang mau lo sampaikan, Bin, ke orang yang sekarang baru ngikutin lo, yang orang yang ramai itu, lo mendapatkan 1,5 juta followers baru, berarti ada 1,5 juta orang yang sebelumnya tidak tahu lo, tiba-tiba ngikutin lo, belum lagi yang di grup-grup WhatsApp yang nggak nge-follow sosmed lo, pasti 2 jutaan lah yang tahu lo ada di Indonesia ini. Apa yang mau lo sampaikan ke mereka, Bin? Ekspektasi lu soal gue jangan tinggi-tinggi, nanti terluka sendiri. Ya gue seperti manusia pada umumnya. Mungkin yang lu terima, yang bikin lu seneng ya bagian dari gue yang lu seneng gitu. Cuma banyak bagian lagi dari diri gue yang mungkin lu belum tahu juga gitu. Gue paling gak suka gue mengecewakan ekspektasi orang tuh. Jadi udahlah, anggap aja gue cuma anak yang nyerocos. Nggak usah pakai embel-embel. Anak yang suka nyerocos aja udah. Nggak usah pakai embel-embel pesan yang dibawa. Udah itu aja. Jangan berlebihan.